Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, pada video kali ini Bapak akan membahas soal-soal tentang bangun datar, ya, yang tujuannya untuk mempersiapkan kalian dalam mengikuti kegiatan ujian sekolah. Ini judulnya pemantapan ujian sekolah bagian keempat, ya. Soal nomor 1, ini tentang bangun datar. Jika pi 22/7, maka luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah, nah ini di bawah ya, pada gambar di bawah adalah, gitu ya. Nah kita lihat dulu gambarnya ini, kalau kita buat kotak, bisa nggak coba? Nah kita bikin kotak, saya, oh jadi gambar ini kotak. Kotak atau persegi. Nah, persegi ya. Jadi kenyataannya ini adalah gambar persegi yang mana ada daerah di dalam persegi itu yang diarsir yang harus kita hitung ini. Daerah arsirannya ini ya, bentuknya mirip eh, layang-layang yang diterbangkan ya. Mirip layang-layang yang diterbangkan ya bentuknya. Nah, luasnya gimana nih? Ya, kita harus identifikasi, kita harus analisis dulu ini bangunnya eh, nanti yang kita hitung itu bangun yang diarsir atau yang bukan diarsir gitu, yang tidak diarsirnya. Nah, kalau yang diarsir kita tidak tahu ya, ini bangun apa gitu. Kalau dalam matematika kan eh, ini tidak ada bangun datar yang bentuknya seperti ini gitu. Rumus ya, rumus bangun datar yang bentuknya seperti ini gitu. Oh, tapi kita lihat karena ini adalah persegi ya, ini bagian dari persegi ini garis-garis ini, itu adalah persegi. eh, Terus kalau kita lihat lagi, ini sepertinya lingkaran ya, hampir mirip dengan lingkaran. Nah, tuh ya, itu lingkaran, tapi nggak full gitu, nggak penuh. Lingkarannya hanya kurang lebih, nah ini lingkaran kan? Ini lingkarannya hanya apa? Seperempatnya ya. Kalau kita lingkaran ini kita bagi 4 gini, nah ini kan? Nah ini yang ini mirip dengan ini kan? Nah, tuh jadi lingkarannya ini kan lingkaran penuh, satu lingkaran full gitu ya. Tapi kalau kita ambil segini, gitu. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4. Oh ini ada 4 bagian. Berarti atau kita katakan seperempatnya, gitu. Nah, berarti ini sama semuanya sebenarnya ini sama ya. Kalian lihat ini, ya. Ini kan seperempat, ini juga berarti seperempat, ya. Ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, ini juga seperempat. Ya, begitu ya. Nah, karena di sini kita hapus dulu. Bentar. Nah, jadi ini ada ada seperempat lingkaran, ada 4 buah lingkaran, tapi masing-masing hanya seperempatnya saja gitu ya. Nah, kalian lihat dari panjang sini, dari sini ke sini, dari ujung ke ujung itu 14, dan ini ada berada di tengah-tengah, berarti ini 7 ya. Ini 7, 14 bagi 2, yang ini juga sama. Nah, ya. Ini 7, ini 7. Kenapa? Karena dari sini ke sini kan 14, sedangkan ini ada di tengah. Berarti 14 bagi 2, 7, 7. Karena ini, yang bawah ini 7, yang ini juga pasti 7. Ini juga sama. Ini 7, otomatis ini juga 7. Ini juga 7, ini juga 7. Jadi semuanya ada 7, 7, 7 gitu ya. Ada 4 buah seperempat lingkaran. Tapi kalau keempat buah ini, karena kita lihat ini sudutnya, ini 90, ini 90, ini 90, ini 90. Kalau keempat buah seperempat lingkaran ini, gini ya, ini kan seperempat lingkaran. Kalau seperempat lingkaran ini kita gabung,
maka dia akan menjadi lingkaran yang utuh. Akan menjadi satu buah lingkaran, gitu. Oh, otomatis berarti ini yang 4 lingkaran ini ya, Bapak tandai pakai warna hijau. Ini lingkaran pertama, ini lingkaran kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat, masing-masing ada seperempat. Kalau semuanya kita gabungkan, ini maka akan menjadi satu buah lingkaran yang utuh, di mana lingkaran ini, ya lingkaran yang utuh ini memiliki, bentar, kok nggak bisa dihapus ya? Ya. Nah, masing-masing lingkaran utuh ini masing-masing yang seperempat lingkaran ini memiliki apa namanya panjang, memiliki jari-jari ya ini. Jari-jari itu dari sini ke sini ya. Itu 7 cm gitu. Nah, sedangkan secara keseluruhan bangun pada soal ini merupakan eh, persegi ya, merupakan bangun persegi dan yang ditanya di sini adalah luasnya, luas daerah. Berarti kita hitung menggunakan rumus luas arsiran sama dengan luas persegi, ya, luas persegi dikurangi luas lingkaran. Kenapa luas lingkaran? Karena lingkarannya kan ini seperempat, 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 seperempat. Kalau kita gabung dia jadi satu lingkaran utuh. Gitu. Nah, luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat dikurangi luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Luas persegi sisinya ini untuk persegi kan ini ya. Sisinya 14 dikuadratkan dikurangi untuk lingkaran pi-nya ini sudah ditentukan dari soal bahwa pi-nya harus 22/7 dibagi r-nya. Tadi jari-jarinya ini, jari-jarinya 7. Berarti 7 dikuadratkan. Nah, itu selanjutnya ya. 14 dikuadratkan itu 196. 14 dikuadratkan artinya 14 kali 14 itu 196 dikurangi ini 22 dibagi 7, 7 kali 7 itu kan 49. 7 kuadrat itu 7 kali 7 sama dengan 49 gitu ya. Nah, sama dengan 196 dikurangi, ini 49 aja bagi 7, hasilnya kan 7. Sehingga tinggal 22 dikali 7, hasilnya 154. Nah, oh berarti 196 dikurangi 154, jadi 42. 42 cm persegi karena luas ya. Jadi luas arsiran untuk soal ini adalah 42 cm persegi gitu ya. Menghitungnya gitu. Jadi ini merupakan bangun persegi tapi kita harus menghitung yang diarsirnya. Dan yang diarsir ini apa yang namanya yang diarsir ini ya. Ini Bapak ganti warna merah. Nah, ini yang diarsir ini di dalam matematika itu tidak ada rumus untuk luas daerah yang diarsir seperti ini gitu ya, kecuali pakai pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, salah satunya di sini pendekatannya ya kita pakai karena ini yang tidak diarsirnya mirip lingkaran ya, mirip bagian dari lingkaran yaitu seperempat dari lingkaran, maka kita menggunakan hitungan lingkaran gitu, menggunakan pendekatan dengan lingkaran gitu ya. Sehingga hasilnya ditemukan bahwa luas arsiran sama dengan 42 cm persegi. Nah, ini juga sama. Ya, nomor 2 juga sama. Hanya ini nomor 2 secara utuh bangunnya itu berupa persegi panjang ini ya. Nih, karena beda ukurannya ini 14, panjang ini 14, panjang ini 21. Sehingga kita katakan ini sebagai persegi panjang gitu. Ya. Nah, sama ya, berarti yang diarsir untuk mencari ini kan luas daerah yang diarsir. Nah, ini diarsir. Berarti yang diarsirnya saja ini yang kita hitung gitu. Luas daerah yang diarsir sama dengan berarti luas persegi panjang. Sama ini juga kalian lihat atau lihat saja ini lihat. Nah, ini
Ini kan yang tidak diarsirnya ini jelas ya setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Setengah lingkaran dengan setengah lingkaran berarti jadi satu lingkaran penuh gitu. Nah, sedangkan kalau yang sebelah sininya ini seperempat sama seperti soal yang barusan ya, ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran dengan seperempat lingkaran jadi setengah lingkaran. Kalau yang ini setengah lingkaran dengan setengah lingkaran dia menjadi satu lingkaran utuh. Gitu. Nah, berarti mm, luas yang luas yang diarsir sama dengan kita lihat di sini ya cukup luas arsiran. Luas arsiran sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran penuh ya dan dikurangi lagi luas setengah lingkaran gitu. Jadi lingkarannya hanya ada setengah. Berarti luas persegi panjang panjang kali lebar dikurangi luas lingkaran itu seperti tadi pi r kuadrat dikurangi luas yang setengah lingkaran. Bapak tulis saja yang hijau ya ini biar kelihatan. Berarti pi r kuadrat karena setengah dibagi 2 yang hijau. Nah, sekarang kita lihat berapa sih ini yang R untuk lingkaran lingkaran yang ininya ya, yang ini nih. Berapa sih gitu. Ini diameternya berapa gitu ya. Kalian lihat dari sini kita hapus dulu biar jelas ya. Kita hapus. Nah, dari ujung ke ujung itu ini kan 21 cm. Sedangkan kalau ini itu 14 cm. Yang 14 cm ini dibagi 2 di sini. Otomatis ini 7, ini juga 7. Ini sudutnya 90 dan dia merupakan seperempat dari lingkaran. Maka garis ini akan menjadi 7 juga gitu. Ini juga 7 ini ya. Dari sini ke sini. Tuh. Nah, ini kan full. Fullnya itu 21 ya. Berarti kalau dari sini saja ya. Dari sini saja nih ini berarti 21 dikurangi 7. Jadi 14 ya. Oh, berarti ini diameternya 14 atau ini nih. Ini D-nya sama dengan 14. Nah, kalau D-nya 14 berapa R-nya? R sama dengan 14 dibagi 2. Jadi R-nya 7. Gitu. Berarti R-nya 7. Artinya sama dengan yang ini juga ya. Tuh ya. Berarti kita langsung masukkan ke rumus. Panjang kali lebar, panjangnya 14 dikali 21 dikurangi V-nya 22/7, R-nya 7 kuadrat, dikurangi lagi. Nah, ini Bapak pakai yang hijau biar kalian nggak pusing ya, yang hijau itu ini ya. V-nya masih 22/7, R kuadratnya berarti 7 kuadrat masih sama, dibagi 2. Tuh. Terus 14 kali 21 ya, berarti 14 dikali 21 itu 294 ya, 294 dikurangi ini tadi 22/7, 7 kuadrat itu 49 sama dengan 22/7 dikurangi ya, dikurangi 22/7 kali 7 kuadrat 49 dibagi 2. Berarti 294 dikurangi 49 dibagi 7 kan 7, berarti 22 dikali 7 itu tadi dapatnya 154 ya, 154 dikurangi lagi yang ini ya. Yang ini Bapak hitungnya gini. Ini kan bagi 7, 49 bagi 7 berarti 7. 22 dikali 7, 22 dikali 7 itu 154. 154 dibagi 2 itu hasilnya 77. Berarti yang ini hasilnya 77 ya. Berarti secara keseluruhan ini 294 dikurangi 154 dikurangi 77. Jadi hasilnya 63 cm persegi. Berarti luas daerah ini
Yang diarsir ini sebesar 63 cm persegi gitu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu sama-sama menggunakan pendekatan lingkaran. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor, Bapak harus cas dulu nih laptopnya ya, bentar. Soal nomor 3. Nomor 3 itu, bentar, nyari dulu kabel laptopnya ya. Udah mau habis baterainya, jadi kita pasang dulu casannya. Nah, ini casannya. Oke. Nah, lebih cerah ya. Untuk nomor 3 itu tentang ini gambarnya, keliling. Keliling bangun berikut adalah, nah, keliling itu kan tinggal dijumlahkan saja semua sisinya ya. Berarti ini nih. Ini panjang itu tambah panjang ini, tambah ini, tambah ini. Gitu. Itu namanya keliling. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Hanya di sini ada angka-angka yang tidak kita ketahui ya. Angka yang tidak ketahui itu yang pertama ini, terus ini juga kita tidak ketahui ini. Tapi yang tidak diketahui itu tetap bisa kita cari ya. Yang pertama untuk yang berwarna biru, kalian lihat ini kan 7 cm nih. Sedangkan dari ujung ke ujung itu 30 gitu. Berarti panjang ini tinggal 30 yang ini kurangi 7 ini. 30 kurangi 7 sama dengan 23 ya. 23 cm. Sedangkan untuk yang berwarna pink ini kalian lihat ini ya. Jadi panjang yang warna pink itu sama dengan panjang dari sini ke sini ditambah panjang ini ke sini. Jadi 7 ditambah 7 sama dengan 14. 7 ya, ini 7. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Jadi kelilingnya berapa? Kelilingnya ya tinggal dijumlahkan saja. Gitu. Kita jumlahkan keliling sama dengan, berarti dari sini ya, 7 tambah 7 tambah 23 yang biru, tambah 7 yang ini, tambah lagi 30, tambah 14. Kelilingnya kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas. Gitu. Tinggal tambahkan saja. Ya. Berarti 7 ditambah 7, itu ini 7 tambah 7, 14 ya. Tambah 23, jadi 37 tambah 7 lagi, tambah 30 dan tambah 14. Tambah 30 itu 74 tambah 14 jadi 88. Berarti keliling bangun ini 88 cm. Gitu ya. Mudah ya. Tuh. Soal berikutnya. Ini terlalu ini ya jaraknya. Nggak apa-apa lah. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Oh, tanah berbentuk persegi panjang. Berarti ini ya, misalnya ini tanahnya. Nah, tuh. Atau kita pakai itu saja menu insert ya. Ya lebih bagus persegi panjang. Nah, ini. Coba mau kosongkan. Nah, sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 90 meter. Jadi panjangnya itu 90 meter. Ini panjangnya 90 dan lebarnya 50 meter. Gitu. Jika setiap 2 meter artinya gini. Setiap 2 meter itu kalau kita misalnya di sini nomor pertamanya, jika setiap 2 meter keliling tersebut ditanami bibit mangga. Oh, bibit mangga. Nah, ini meter ke 0 berarti misalnya ini bibit mangganya ya. Kemudian jaraknya 2 meter, ini bibit mangga lagi, ini bibit mangga lagi, terus saja sekelilingnya ditanami bibit mangga gitu sampai penuh ya. Tapi tetap dengan jarak
antar bibit mangga itu 2 meter. Berapa biayanya jika harga bibit mangga itu 20.000 per bibit gitu ya. Nah, berarti kita hitung keliling dari persegi panjang ini. Pakai rumus keliling sama dengan keliling persegi panjang itu kan 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 90 tambah lebarnya 50. 2 dikali 90 ditambah 50 itu 140 ya. 90 tambah 50 jadi benar ya, 140 dikali 2 jadi 280 meter. Nah, kelilingnya itu. Jadi kelilingnya 280 meter. Kita ingin mencari berapa banyak bibit mangga yang diperlukan untuk menanami kebun ini gitu, menanami kebun ini dengan jarak 2 meter. Berarti kita bagi saja banyak di sini ya. Banyak bibit mangga yang diperlukan ya sama dengan berarti keliling dibagi 2 atau 280 dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 140. Nah, jadi banyak bibit mangga yang diperlukan itu 140 ya. Nah, berarti berapa biayanya? Biaya yang diperlukan berarti sama dengan banyak bibit dikali RP berapa tadi harganya? Harganya di sini 20.000 per bibit ya, berarti dikali 20.000. Jadi banyak bibit yang diperlukannya 140 dari sini ya, ini banyak bibit yang diperlukan dikali RP 20.000 atau 20.000 rupiah. Jadi 140 dikali 20.000 itu hasilnya 2.800.000. Berarti ini biaya yang diperlukan atau uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bibit mangga itu sebesar 2.800.000. Tuh. Selanjutnya, nomor 5. Ada keliling daerah yang diarsir pada gambar. Oh, ini ditanya keliling ya. Sama. Ini keliling berarti sama saja seperti tadi ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini 4, 5. Ini ada lengkungannya. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 sisi yang harus kita hitung. Kelilingnya berapa gitu. Nanti sisi-sisi itu ke 10 sisi itu kita jumlahkan ya. Dan yang sudah kita ketahui di sini ada sisi ini 5 cm, kemudian ada sisi ini 10, ini 5, mana lagi ya? Ini 20. Oh, 20 itu dari ujung ke ujung, berarti belum. Baru 3 sisi yang kita, oh ini sudah kita ketahui ini. Nah, ini sama dengan ini ya, itu 14. Nah, 14, yang lainnya masih belum diketahui. Nah, kita lihat satu-satu. Kita mulai dari yang sebelah, biar kelihatan warna biru ya. Nah, ini dulu. Ini setengahnya pasti, setengah dari 14. Berarti ini 7, ini juga 7. Gitu. Ini kan kelihatan juga ini adalah 7, otomatis ini juga 7. Gitu. Hanya kita nanti untuk keliling angka 7 ini tidak diperlukan. Yang diperlukan itu untuk mencari lengkungannya itu gitu. Baru kita memerlukan angka 7. Nah, sekarang angka 7 ini kita akan pakai untuk bagian yang ini. Nah, ini. Berarti panjang bagian yang berwarna ini kan secara keseluruhan dari ujung ke ujung itu 20. Sedangkan ini ada di sini ke sininya 7. Berarti 20 dikurangi 7, ini sama dengan 13 ya. Nah, 13.
Kemudian kita akan mencari dua lengkungan lingkaran. Itu dua lengkungan lingkaran itu berapa? Gitu ya. Keliling lingkaran ya. Berarti pakainya kita pakai rumus keliling lingkaran. Pakai warna hijau aja. Ini pasti sama ya. Nah, ini. Kalau lingkaran itu kan full ya. Full gini buletan. Kelilingnya berapa? Kelilingnya itu keliling sama dengan 2 pi r. Hanya di sini kan buletannya tidak full ya. Dia hanya seperempatnya saja. Nah, gitu. Ini hanya segini saja. Hanya seperempat saja. Gitu. Berarti ini seperempat. Kita bagi 4 atau dikali 1/4 boleh, dibagi 4 juga boleh. Kita coba masukkan ke rumus. 2, pi-nya 22/7, R-nya 7, jari-jarinya 7, ini ya jari-jarinya 7, ini juga 7, ini 7, jadi jari-jarinya 7 dibagi 4. Ini kan 7 dibagi 7 kan 1 ya, jadi 2 kali 22, 44 dikali 1 ya 44 dibagi 4. Jadi kelilingnya, keliling seperempat lingkaran itu 11. 44 dibagi 4 itu 11. Berarti lengkungan ini 11, lengkungan yang ini juga yang atas juga 11 karena apa namanya? Jari-jari lingkarannya sama yaitu 7 gitu ya. Nah, kemudian kita harus tahu ini ya panjang ini berapa. Jangan warna ini, jangan warna hijau biar kelihatan. Kita pakai warna yang belum, yang oranye. Nah ini berapa ini? Ya, ya ini mah 7 ya. Kenapa 7? Karena dari atas ke bawah itu 14, di sini sudah diambil 7, berarti itu 7 gitu. Ini yang harus kita hitung, kita buletin ya. Ini yang 13 kita harus pakai juga nanti untuk penjumlahannya. Kemudian ini ada yang kecil-kecil itu. Warna apa? Biru ini, biru tua. Nah ini berapa sama ini? Gitu. Kalau ini dari ujung ke ujung ini 10. Berarti dari sini ke sini juga 10. Sedangkan di sini udah ada 7. Berarti ini 3. 10 kurangi 7 kan 3. Gitu. Ya. Kemudian ini juga ini kan 7, ini juga 3 ya. Benar ya? Ya benar, itu juga 3. Nah, maka kita akan hitung kelilingnya berapa. Kita mulai dari sini. Keliling sama dengan ini ya. 14 tambah 5 tambah 10 tambah 5 lagi tambah ini 3 tambah ini 7 tambah lagi yang ini ya 7. Enggak. Maaf. 7-nya enggak dipakai ya. 7 ini enggak dipakai, tapi kita pakainya yang ini lengkungannya 11 tambah lagi ini 3 tambah lagi ini 7 yang oranye, yang ini nih 7 tambah lagi ini lengkungannya lagi, lengkungannya 11 ini ya, terakhir tambah 13. Nah, kita hitung coba sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sisi. Jadi pas ya. Nah, kita jumlahkan saja. Berapa hasilnya? 14 ditambah 5 tambah 10. 14 tambah 5 tambah 10 tambah 5 lagi tambah 3 tambah 11 itu satu ya. 14 tambah 15 itu 29. 29 tambah 10 itu jadi 39.
39, 5 tambah 3, 8 ya. 39 tambah 8 tambah 11 tambah 3 tambah 7 kan 10 ya. 10 tambah 11 itu 79 tambah 13 jadi 92. Berarti ini kelilingnya 92 cm. Gitu ya. Ketemu hasilnya jadi 92 cm. Itu soal nomor 5 dan soal terakhir pada materi bangun datar. Ya, silahkan kalian pelajari, silahkan kalian pahami. Jika memang ada yang perlu ditanyakan atau mau bertanya, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Ya. Semoga nanti kegiatan ujiannya lancar dan kalian mendapatkan nilai yang terbaik dan memuaskan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.